Halo boys, ketemu lagi bersama gue Ade Jidat. Hari ini pengen ngomongin soal namanya Black Friday Unmissable Deals dari PlayStation yang akan berakhir sampai tanggal 28 November nanti. Kalau misalkan lo perhatiin tuh ada dua tipe dari dealsnya. Yang pertama itu yang up to 75% soal masalah game. Yang satu lagi adalah 25% diskon untuk kalau kalian yang punya mau subscription ke Deluxe, Extra ataupun Essential. Pertama-tama gue bakal ngerekomendasiin 5 game yang menurut gue cukup layak untuk dibeli di saat Black Friday Unmissable Deals ini. Kalau misalkan gue belum pernah mainin gamenya atau gue pas lagi ada duit spare juga ya. Ada 5 game. Yang pertama adalah Resident Evil 2 dan Resident Evil 3, dimana Resident Evil 2 tuh seharga 128.000 dan Resident Evil 3 di harga 139.000. Capcom sangat baik sekali untuk meremake ya jatuhnya sebuah game dari RE2 maupun RE3 yang akhirnya diterima dengan sangat-sangat baik. Gue sendiri pun adalah pemain dari RE1, 2, dan 3, dan gue menikmati sekali permainan dari Resident Evil 2 dan 3 ini. Lalu yang kedua tuh gue akan pindah ke Judge Eye. Judge Eye itu ada dua orang yang gue tahu banget mainin, yaitu yang pertama adalah Bung Gema, yang kedua adalah Bung Rizky. Dan walaupun gue udah mainin tapi gue gak sampai tamat, tapi gue tahu dari kedua orang ini bahwa Judge Eye itu punya storyline yang sangat-sangat bagus banget. Dan kayaknya setiap orang pemain yang dari Judge Eye itu pasti akan highlight game cerita atau story dari game ini. Yang ketiga ada Bare Knuckle 4. Nah, kalau Bare Knuckle 4 dengan harga 117.500. Dimana Bare Knuckle 4 ini adalah lanjutan dari Bare Knuckle 1, 2, dan 3 di masa lampau yang kita ketahui keluar ada di CGMD. Ya, dan ini adalah salah satu game beat'em up yang kayaknya nggak gagal untuk rilis gitu. Jadi kalau kalian perhatiin tuh beberapa game lawas yang akhirnya dilanjutkan dengan grafis zaman sekarang tuh banyak beberapa yang cukup bisa dibilang tidak berhasil. Tapi Bare Knuckle 4 ini cukup berhasil membangunnya dengan storyline yang santai, tapi beat'em up-nya sendiri itu masih original rasanya. Jadi gue rasa Bare Knuckle 4 untuk bagi kalian para pemain retro, kalau bang, tapi gue bukan pemain retro, cocok gak kira-kira Bare Knuckle 4? Skip sih. Oke, yang keempat adalah Sackboy: A Big Adventure dengan harga 290.070 perak. Ini adalah salah satu game platform atau action atau apa ya? Dia platform jatuhnya ya. Nah, ini adalah salah satu game yang menurut gue sangat berhasil sekali berevolusi dari yang dulu kita lihat dari PS3 dan akhirnya keluar di PS4 dan sekarang akhirnya keluar di PS5 juga. Nah, kalau menurut gue Sackboy: A Big Adventure dengan harga 290.070 dengan 70 peraknya itu gue rasa sangat bagus banget. Jadi lu bakal dapetin challenge dan lu udah gak dapetin funnya, bisa dimainkan secara multiplayer dan levelnya itu gak sedikit. Jadi bukan hanya sebuah game yang akan bisa lo tamatkan dalam waktu 1, 2, 3, 4 jam gitu, tapi akan banyak sekali di dalamnya itu challenge maupun bahkan ada beberapa secret tertentu yang mungkin nanti bisa lo cari. Dan gue rasa Sackboy: A Big Adventure berhasil membangun seri Sackboy untuk gue pribadi. Walaupun kelihatannya Sackboy banyak orang gak terlalu membahasnya terlalu berlebihan, padahal menurut gue ini adalah salah satu seri dari PlayStation, eksklusif PlayStation yang sangat-sangat bagus. Yang kelima adalah Ghost of Tsushima. Bagi gue ini adalah salah satu game yang gue tunggu-tunggu dan gue sangat puas dengan apa yang dihasilkan oleh Ghost of Tsushima. Sebuah game yang open world, samurai, Jepang, hack and slash, bacok-bacokan, dan sangat satisfying. Oke, selanjutnya gue akan sebutin honorable mention. Jadi ada dua yang gue sebutin sini adalah Dragon's Dogma Dark Arisen dengan harga 69.660. Game ini tuh banyak banget yang udah ngebahas, bahkan beberapa orang yang gue ajak ngobrol mengatakan bahwa Dragon's Dogma ini adalah salah satu game yang cukup bagus, walaupun gue pribadi belum mainin. Yang kedua adalah Waifu Impact dengan harga 48.300. Gue rasa gue tidak perlu menjelaskan kenapa game ini gue pilih sebagai honorable mention. Sesimpel adalah karakternya waifu. Udah. Soal gameplaynya, loh, Anda pikir saya peduli? Oke, sebelum ke pembahasan terakhir, gue pengen ngasih tahu kepada kalian ada banyak banget beberapa game yang lain yang pasti kalian suka. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang pastinya ada beberapa game juga yang gue gak masukin di sini. Kayak misalkan ada beberapa diskon dari Spider-Man dan Spider-Man Miles Morales. Kenapa gue gak masukin? Karena sebenarnya game tersebut itu sebenarnya sudah ada di PlayStation subscription. Dimana kalau nggak salah di Extra. Jadi menurut gue nggak masukin karena sebenarnya lo bisa memainkan game itu kalau lo menggunakan subscription Extra.
Nah, yang gue sebutin tadi itu adalah game-game yang tidak terdapat di dalam subscription extra. Terakhir gue akan nyebutin ada 1, 2, 3, 4 game yang gue rasa cukup bagus tapi menurut gue itu masih cukup mahal. Yang pertama itu ada Dead Cell dengan harga 208.800. Dimana game ini tuh sebenarnya lo bisa dapetin di Steam dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi kan ini beda ya antara PC dengan di konsol. Tapi menurut gue Dead Cell itu dengan harga segitu gue ngerasa bahwa masih lumayan mahal aja gitu ya. Bagi kalian yang nggak tahu Dead Cell itu sebuah game roguelike dan juga Souls ya. Nggak ada Soulsnya ya. Pokoknya game-gamenya itu bagi kalian yang suka challenging, gue rasa kalian bisa memainkan game ini. Yang kedua adalah Tormented Souls dengan harga 223.200. Lo bayangin ya, Resident Evil 2 dan 3 tadi gue sebut dengan harga 128 dan 139. Tormented Souls ini adalah salah satu game yang gue bisa bilang meniru konsep seperti Resident Evil series, khususnya di bagian angle kamera. Ada beberapa puzzle juga sama. Sayang sekali bahwa game ini harganya masih di harga 223.200. Bukan sebuah game yang jelek, menurut gue game ini sendiri punya vibe banget Resident Evil, tapi harganya masih gue rasa masih cukup lumayan mahal. Yang ketiga adalah Carrion dengan harga 139.500, sebuah indie game yang kalau misalkan dibilang tuh mirip-mirip kayak model kayak Will of the Wisps gitu ya. Tapi kalau Will of the Wisps kan dengan grafis yang sangat bagus. Kalau ini lebih ke arah gore aja gitu ya. Game ini sendiri tidak jelek, tapi dengan harga 139.500 untuk sebuah indie game, gue merasa walaupun sudah diskon masih cukup lumayan mahal. Gue rasa kayak 70.000 lah, make sense ya. Dan yang terakhir adalah Lego Builders dengan harga 181.350. Ini sebuah game yang bisa dimainkan untuk anak-anak sebenarnya. Kalau misalnya kalian orang besar pengen mainin, silakan aja untuk ngabisin waktu. Sebuah game yang menurut gue cukup lumayan menarik dan juga enak. Kalau bagi kalian yang suka Lego, itu kalian nyusun-nyusun, kalian memecahkan puzzle dengan menggunakan Lego. Tapi dengan harga Lego Builders adalah 181.350. Gue rasa untuk sebuah game Lego yang dimana game itu rasanya ya, dia itu untuk semua umur dan kayaknya untuk lebih ke anak-anak, harganya 181.350. Rasanya sih bagus tapi masih cukup kemahalan. Oke, gue rasa itu ya untuk ngebahas tentang Black Friday Unmissable Deals yang akan berakhir tanggal 28 November. Buat kalian yang mungkin punya beberapa rekomendasi game yang lain yang gue gak sebutin tadi dengan harga yang cukup bagus, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. And I'll see you next time guys. Bye.